Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, yang saya hormati dan seluruh, eee, CGP angkatan 10. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 3.3, kami beri tema pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Bustanul Falah, Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Nah, kali ini saya akan mengenalkan terlebih dahulu untuk fasilitator saya adalah Ibu Hutri Ika Atmawati dan selanjutnya adalah selaku PP atau pengajar praktek yang pertama adalah Bapak Hudi Santoso dan Ibu Saifron Kasyati dan saya sendiri adalah, Murdiono dari SMK Bustanul Falah Genteng Banyuwangi. Nah, kali ini, adalah mengangkat tema ya, ataupun yang akan saya presentasikan adalah perubahan kita mengutip dari Mas Menteri, perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Ya, ini kutipan saya kutip dari Mas Menteri. Nah, baik tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat menjalankan tahapan B ya, karena ini kita menggunakan Bagja. B-nya buat pertanyaan, hanya ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan atau Bagja yang telah dibuat sebelum pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGB membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Nah, selanjutnya judul program aksi nyata ini adalah saya mengambil yang ada di sekolah saya yaitu Inkubis, inkubator bisnis. Nah, ini karena di sekolah kami ada yang namanya bisnis center ya. Bisnis center itu mencakup semua prodi. Jadi kalau di SMK itu semua prodi, semua program studi punya bisnis masing-masing. Namanya satuannya namanya bisnis center. Nah, program Inkubis. Nah, tujuan program Inkubis atau inkubator bisnis adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bisnis dan penguatan keterampilan berwirausaha pada peserta didik, menciptakan produktivitas peserta didik dan menciptakan peluang usaha untuk peserta didik. Latar belakang program Inkubis. Satu, program Inkubis atau inkubator bisnis adalah program kokurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bisnis dan pengetahuan keterampilan berwirausaha pada peserta didik, menciptakan produktivitas peserta didik dan menciptakan peluang usaha untuk peserta didik. Yang kedua, memberikan ruang dan forum berkaitan dengan voice, choice, dan ownership ya. Peserta didik untuk mengoptimalkan keterampilan yang dimiliki agar lebih bermanfaat atau menghasilkan income. Yang ketiga, latar belakangnya adalah memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah, yaitu ada modal atau aset berupa manusia, ada modal fisik, modal finansial, dan modal politik. Nah, program ini yang keempat, program ini digagas sebagai penguat dari karakteristik lulusan SMK yang siap. Karena di SMK itu motonya adalah BMW. B-nya itu bekerja, M-nya melanjutkan, W-nya wirausaha.
Selain itu, program ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan sekolah menjadi SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Baik, aksi nyata tahap B, ya. B-nya adalah buat pertanyaan. Nah, ini tahapan buat pertanyaan, ini mengapa kita perlu menumbuhkan kompetensi bisnis dan penguatan kewirausahaan peserta didik. Nah, pada pertanyaan seperti itu, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah melakukan dialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat tentang bagaimana agar kita berwirausaha dan kompetensi bisnis peserta didik dapat meningkat. Yang kedua, tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, berdiskusi dengan rekan sejawat, wali kelas, atau guru kejuruan mapel proyek kreatif dan kewirausahaan untuk mengidentifikasi aktivitas bisnis wirausaha yang dilakukan peserta didik di luar sekolah. Yang ketiga, berdiskusi dengan seluruh tenaga pendidik untuk mengidentifikasi poin menarik yang dapat menumbuhkan kompetensi bisnis dan menguatkan kewirausahaan pada peserta didik. Nah, rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid, yaitu melakukan diskusi dengan perwakilan peserta didik, menampung aspirasi mereka untuk menguatkan ide di tahap awal. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah yang pertama adalah modal manusia. Tentunya modal manusia ada kepala sekolah, rekan sejawat, baik itu wali kelas maupun guru kejuruan. Dan yang ketiga adalah peserta didik. Nah, waktu yang diperlukan ini adalah 1 pekan. Penanggung jawab dalam hal ini adalah CGP, ya, calon guru penggerak. Nah, ini dokumentasi aksi nyata yang kami lakukan, yaitu melakukan diskusi atau dialog dengan kepala sekolah, ya. Ini wakil kepala sekolah, IDUKA terkait dengan usulan program, memberikan Google Form kepada peserta didik terkait dengan survei aktivitas bisnis dan minat kewirausahaan peserta didik. Nah, catatan refleksi B-nya, ya, peristiwa Inkubis ini merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bisnis dan pengetahuan keterampilan berwirausaha pada peserta didik, meningkatkan produktivitas peserta didik, dan menciptakan peluang usaha untuk peserta didik. Program ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya minat peserta didik untuk berwirausaha. Sedangkan sekolah memiliki aset yang sangat memadai untuk memfasilitasi minat peserta didik. Strategi awal yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru kejuruan, dan pengelola unit bisnis center sekolah terkait dengan upaya untuk menumbuhkan keterampilan berwirausaha pada peserta didik. Dalam hal ini, saya terbuka atas segala saran dan masukan dari seluruh pihak terkait dengan hal menarik yang dapat menumbuhkan semangat murid untuk berwirausaha. Nah, peristiwanya selain itu saya juga melakukan penyebaran angket untuk diisi oleh peserta didik untuk menggali informasi ketertarikan peserta didik dalam berwirausaha dan juga mengidentifikasi aktivitas bisnis yang dijalani peserta didik. Dalam hal ini diperoleh bahwa seluruh warga mendukung dengan adanya program Inkubis, inkubator bisnis yang dapat menumbuhkan keterampilan berwirausaha peserta didik. Nah, perasaan saya ketika melakukan aksi nyata tahap ini adalah adanya sedikit rasa cemas dalam hati, khawatir apabila kepala sekolah, guru, ataupun peserta didik kurang memberikan respon positif terhadap program yang saya sampaikan. Namun ternyata hal itu tidak terjadi. Seluruh warga mendukung
terhadap ide penyelenggara program ini dalam upaya untuk melatih keterampilan berwirausaha pada peserta didik. Nah, pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap B ini adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan sejawat atau rekan guru. Nah, pembelajarannya melalui diskusi saya dapat bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan memberikan saran atau masukan terkait dengan ide awal dalam membuat program ini. Selain itu, pentingnya melibatkan peserta didik dalam setiap kegiatan dapat membuat mereka menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihannya yang mereka inginkan sesuai dengan minatnya dan akan merasa memiliki program yang bermanfaat bagi peserta didik. Peserta didik akan lebih bersemangat dan antusias sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya menuju student agents ya. Nah, penerapan ke depan melalui diskusi dengan pihak yang terkait di sekolah, diharapkan program ini dapat terrealisasi. Segala tantangan yang temui dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang dimiliki oleh sekolah. Semoga program ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga akhirnya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini dapat menjadi evaluasi untuk perbaikan tahap berikutnya. Nah, ambil pelajaran. Nah, ambil pelajaran. Nah, jadi dari tahapan ambil pelajaran ini ada pertanyaan kegiatan seperti apakah yang dapat meningkatkan kompetensi bisnis dan kewirausahaan pada peserta didik? Lalu, apakah yang membuat peserta didik menjadi antusias saat melakukan bisnis dan penguatan kompetensi kewirausahaan mereka? Lalu, manakah program atau kebijakan sekolah yang mendukung penguatan kewirausahaan dan kompetensi bisnis pada peserta didik? Sekolah mana sajakah yang telah memiliki dan berhasil menjalankan program Inkubis atau yang serupa? Nah, tindakan yang perlukan untuk menjawab adalah mencari referensi terkait dengan kegiatan yang dapat menguatkan kewirausahaan dan meningkatkan kompetensi bisnis peserta didik. Yang kedua, mengumpulkan data, informasi melalui berbagai metode seperti wawancara, survei, tentang ketertarikan dan keterlibatan peserta didik dalam menjadi pelaku bisnis atau berwirausaha. Yang ketiga, berdiskusi dengan WK bidang kurikulum untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan kompetensi bisnis dan keterampilan wirausaha peserta didik sebagai menyiapkan bekal tambahan setelah lulus dari jenjang SMK. Mencari referensi sekolah yang telah melaksanakan program Inkubis ini atau inkubator bisnis. Rencana untuk melibatkan, atau suara atau pilihan atau kepemilikan murid, peserta didik dapat berpartisipasi dalam proses pengumpulan data dan informasi tentang peran serta peserta didik dalam menjadi pelaku bisnis atau berwirausaha. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan pendapat dan ide mereka tentang hal-hal yang menarik menjadi pertimbangan mereka untuk berwirausaha atau memulai usaha. Adapun aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahapan ini adalah yang pertama tentunya modal manusia berupa peserta didik, tenaga pendidik atau rekan sejawat, kepala sekolah. Yang kedua modal fisik, ruang pembelajaran siswa, unit kerja atau unit usaha atau bisnis center di sekolah. Yang ketiga, modal politik adalah kebijakan kepala sekolah. Waktu yang diberikan 1 pekan, penanggung jawab ini adalah calon guru penggerak itu sendiri dan tentunya guru kejuruan. Nah, ini adalah dokumentasi aksi nyata, masing-masing prodi ya. Jadi ini, TKJ, ini, menjadi seorang teknisi komputer dan di akuntansi ini mengelola, Bank Smart ya, Bank Bufa Smart yang,
menerima simpan pinjam untuk warga sekolah bahkan masyarakat, dan ini adalah busana ya, yang mana jurusan ini juga memproduksi apa itu, memproduksi busana. Nah ini. Melakukan wawancara dengan pengelola bisnis center terkait dengan praktik bisnis yang dijalankan dan berdiskusi program-program yang dapat meningkatkan keterampilan wirausaha pada peserta didik. Ya, jadi kami juga melakukan diskusi pada masing-masing pengelola bisnis center ini. Setiap prodi mengelola bisnis masing-masing. Nah, ini dokumentasi-dokumentasi berdiskusi dengan peserta didik dalam kelompok berdasarkan dalam kelompok besar terkait dengan hal yang menarik minat wirausaha pada peserta didik. Tentunya anak-anak harus terus diberikan motivasi ya. Di setiap kesempatan-kesempatan ini anak-anak harus diberikan motivasi tentang peluang menjadi seorang wirausahawan. Ya, tahapan selanjutnya adalah tahap bagja ya. A-nya, setelah tahap pertama buat pertanyaan ya, utama saya harus mencari tahu lebih mendalam gambaran kegiatan apa saya yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan dan menumbuhkan minat berwirausaha pada peserta didik. Sehingga saya melanjutkan ke tahap kedua yaitu ambil pelajaran, hanya ambil pelajaran. Pada tahapan ini saya mencari refleksi dari berbagai sumber melalui interview atau wawancara ataupun melalui media elektronik. Selanjutnya saya membuat angket untuk mengetahui aktivitas bisnis pada peserta didik. Tahap ini saya lakukan untuk mengidentifikasi aset atau potensi agar dapat memperoleh informasi yang akurat. Hasil aksi nyata yang diperoleh adalah saya menemukan gambaran bagaimana upaya untuk meningkatkan minat dan keterampilan peserta didik dalam berwirausaha. Nah, perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata, tahap ambil pelajaran ini adalah sangat bersemangat dalam mengidentifikasi minat peserta didik dalam berwirausaha, berbisnis, dan juga bersemangat dalam mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat diterapkan dalam melatih keterampilan berwirausaha. Setelah melakukan aksi nyata ini, saya semakin bersemangat lagi untuk mewujudkan program yang berdampak positif bagi peserta didik. Ya, pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah ternyata banyak hal yang dapat dilakukan untuk untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam berwirausaha. Seorang peserta didik di SMK memang sudah seharusnya memiliki keterampilan berwirausaha sebagai life skill ya, keterampilan hidup ya, bagi mereka pasca menempuh pendidikan di jenjang SMK. Karena SMK itu 90% itu bekerja dan berwirausaha, adapun 10% itu melanjutkan kuliah. Nah, keterampilan kejuruan yang dimiliki akan dapat dimanfaatkan lebih optimal dengan adanya keterampilan dan minat berwirausaha pada peserta didik. Selain itu, guru harus selalu melibatkan peserta didik dalam segala program yang akan dibuat. Hal ini dikarenakan peserta didik memiliki suara pilihan dan kepemilikannya sendiri yang harapannya dapat diakomodir oleh pihak sekolah. Nah, penerapan ke depan melalui kegiatan tahap ambil pelajaran ini semoga program Inkubis atau inkubator bisnis dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide implementasi yang kreatif dan inovatif. Kekurangan yang terjadi pada tahap ini semoga dapat diperbaiki dan tahap selanjutnya yaitu gali mimpi ya, sehingga program ini akan lebih baik lagi dan dapat memberikan dampak yang positif bagi peserta didik. Ya, terima kasih.
Saya kira itu untuk presentasi aksi nyata yang saya lakukan di sekolah kami di SMK Bustanul Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.